Mas, pertanyaan saya adalah pemeriksaan sudah sejak dari pagi hari tadi sampai sore hari ini. Adakah sudah dapat tergali motif apa yang mereka lakukan sampai terjadi penusukan kepada korban, Mas? Benar, kita sudah sejak pagi tadi secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang pelaku. Kita ingin detail bahwa penyidikan ini kita ingin sesempurna mungkin dari mulai yang disampaikan oleh pelaku bahwa dari mulai titik tabrakan atau senggolan mobil di sekitar kilometer 3 atau 4, kemudian sampai dengan kilometer 6 ketika proses kejar-kejaran sampai dengan TKP pengelolaan sendiri saat di kilometer 6. Ini kita ingin memperoleh fakta secara detail sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang bisa kemudian memanfaatkan kejadian yang penganiayaan ini menjadi sesuatu hal yang berbau lain selain penganiayaan. Kemudian apa yang keempat tersangka ini sampaikan kepada penyidik begitu? Apa yang membuat mereka kemudian melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban, Mas Hendy? Baik, dari keterangan pelaku ini sebenarnya sesuai dengan keterangan istri korban, di mana istri korban ini dalam pemeriksaannya menyampaikan kepada kami bahwa awalnya mobilnya korban diserempet oleh mobil, kemarin sih menyampaikannya bahwa sejenis Honda Jazz atau Brio awal pemeriksaan BAP. Kemudian korban atau suaminya ini mengejar dan sempat olok-olokan dengan membuka kaca jendela, kemudian berhasil memberhentikan mobil pelaku di kilometer 6. Ini didukung dengan atau identik dengan keterangannya para pelaku bahwa mobil yang dikendari Yaris ini dikendari oleh tersangka inisial E. Kemudian secara tidak mereka mengendari secara siksak, kemudian menyerempet mobil korban. Tersangka ini tidak sadar kalau dikejar, diikuti oleh pelaku, oleh korban. Kemudian dari sisi kiri korban membuka kaca dan meminta dengan suara keras meminta untuk mereka menghentikan kendaraannya. Jadi lajur 2 mereka mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, kemudian mencoba untuk memberhentikan sambil terus memepet-mepetkan kendaraannya ke pelaku inisial E ini. Di kilometer 6 berhasil menyetop dan terjadi kembali cekcok mulut. Karena cekcok mulut, Honda City yang termasuk rekannya ini kemudian ikut membantu, terjadilah penganiayaan karena mereka di bawah pengaruh alkohol, sehingga terjadilah penganiayaan itu. Oke, berarti bisa disimpulkankah Mas untuk sementara ini bahwa motif yang terjadi adalah motif yang sederhana, berawal dari ada senggolan mobil, kemudian ada sempat terjadi cekcok sedikit sampai terjadi penusukan. Jadi motif sederhana ini, Mas? Betul. Jadi kami penyidik berkesimpulan bahwa ini motifnya sederhana, bahwa terjadi senggolan mobil, salah satu pihak awalnya saling kejar-kejaran, cekcok mulut, dan berakhir kepada pengeroyokan. Kami juga sempat mendalami berbagai asumsi yang berkembang, misalkan dari berkembangnya bahwa ada berawal dari pertemuan di tempat hiburan dan sebagainya, itu kami dalami, tapi itu kami eliminir karena tidak didukung dengan fakta. Oke. Mas Hendy tadi sampaikan kan bahwa mereka ini, para tersangka ini terkendali oleh minuman keras sampai akhirnya mereka melakukan penusukan. Bagaimana atau apa alasan mereka sampai mereka ini membawa senjata tajam pada saat itu, Mas Hendy? Sampai dengan tadi pemeriksaan, senjata tajam mereka selalu bawa karena mereka bekerja sebagai debt collector. Karena kadang-kadang kalau customer yang ditarik mobilnya mereka suka melawan dan sebagainya, itu mereka bawa. Bahkan di mobil Yaris kemarin kami juga temukan satu senjata tajam yang bukan digunakan oleh pelaku inisial L, tapi itu ada di mobil Yaris. Di dalam mobil Yaris ada kita temukan satu lagi senjata tajam. Oke. Mas Hendy, saya agak berbalik ke motif tadi. Kalau tadi Mas Hendy sebutkan bahwa tadi motif kan tadi sederhana, Mas Hendy ya. Tapi kemudian apa yang terjadi begitu sampai pada akhirnya memang kan polisi menganggap bahwa ini sementara adalah motif yang sederhana. Tapi di masyarakat sudah terlanjur beredar bahwa motif ini ditarik melebar kemana-mana, ada unsur politisnya seperti itu. Apa keterangan dari kepolisian terkait dengan hal ini? Ini saya minta kepada masyarakat bisa bijak ya, bijak. Kami bekerja berdasarkan fakta.
Artinya fakta dari mulai didukung keterangan saksi, kemudian barang bukti yang lain dari CCTV, kemudian kesesuaian keterangan saksi-saksi dengan korban ini kami dalami semua, termasuk kesesuaian keterangan saksi dari istri korban ini sudah sesuai dengan keterangannya para pelaku. Artinya proses rempetan, suaminya yang mengejar dulu kemudian memberhentikan, ini semua sudah sesuai di lapangan. Kami coba mendalami apakah ada titik-titik pertemuan antara pelaku dan korban, karena korban merawat menggunakan istrinya ini sempat keliling dulu di wilayah Ancol, kemudian kota, baru masuk ke Jalan Sudirman dan masuk dari pintu tol Semanggi 2 kembali ke Depok. Nah, kami coba menelusuri apakah ada titik-titik pertemuan sebelum mereka masuk pintu tol sehingga terjadi serempetan mobil. Kami tidak temukan fakta itu. Fakta yang ada adalah titik serempetan mobil, kemudian terjadi kejar-kejaran dan penganiayaan di kilometer 6. Mas Hendy, 4 orang sudah ditangkap, 1 orang lagi masih jadi buronan polisi. Ini yang Mas Hendy pegang adalah orang tersebut ya? Ya. Bisa ditunjukkan, Mas? Baik. Kami masih melakukan pengejaran sampai dengan sekarang terhadap 1 lagi DPO atas nama Domain C, di mana ini adalah salah satu rekan dari keempat tersebut. Kami masih melakukan proses pengejaran, termasuk kami juga masih melakukan pendalaman terhadap lokasi di mana pisau tersebut yang dipakai inisial L, tersangka pelaku inisial L untuk menikam korban. Mas, berarti kan ada 6 orang total di 2 mobil tersebut ya? Salah satunya wanita. Nah, tapi yang menjadi tersangka, kemungkinan besar menjadi tersangka, tambah 1 buron berarti ada 5 orang. Ada 5. Bisa dijelaskan Mas, sebetulnya kalau inisial L atau Lawrence itu adalah yang melakukan penusukan. Kalau Edwin itu kan yang bersenggolan mobilnya ya. Sementara kalau sisanya ini perannya apa sih Mas? Termasuk yang menjadi buron ini, apa sih perannya? Untuk Loren ini berperan melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian inisial E atau Edwin ini berperan melakukan pemukulan terhadap korban, termasuk juga menjambak istri korban ketika istri korban berusaha untuk memukul inisial E dengan payung. Kemudian inisial R ini ikut memukul dan sempat memegangi kaki daripada korban. Kemudian inisial E ini juga dalam pengakuan dalam pengaruh kondisi minuman keras, dia mengaku ikut memukul bagian wajah daripada korban. Kemudian Domain C ini juga ikut melakukan pemukulan, tapi dia yang terakhir, karena setelah yang bersangkutan melihat bahwa korban sudah mengeluarkan darah, dia sempat memukul, dilihat sempat ikut memukul, kemudian yang meneriakkan untuk kembali melarikan diri atau masuk dalam mobil dan melarikan diri. Oke, pertanyaan terakhir Mas, selain menyebarkan DPO ini kepada mungkin Polsek atau Polres yang ada di Indonesia begitu kan lah, apa yang polisi lakukan untuk kemudian bisa dapat mencari buronan ini Mas? Selain mekanisme induktif, kita melakukan penyelidikan dari TKP, kita juga menyebar jajaran, termasuk kami dibantu dari jajaran Polres Depok dengan Jakarta Timur untuk kita bisa identifikasi atau profil di mana tempat tinggal atau paling tidak kantong-kantong persinggahan daripada DPO tersebut. Terima kasih banyak Mas Hendy sudah bergabung dengan Kompas TV.